Halo teman-teman semua, balik lagi di channel kesayangan kita. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Meski kadang hidup ini penuh kejutan, kayak nemu video yang bikin kita mikir, waduh, ini mau dibawa kemana nih? Nah, ngomongin kejutan, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Bukan tamu fisik, tapi sebuah video yang belakangan ini cukup rame. Bahkan bikin saya pribadi nyengir kuda liatnya. Kenapa nyengir kuda? Karena ada obrolan yang cukup spesial. Sensitif tapi dibahasnya itu loh. Ya ampun, rasanya pengen ikutan nimbrung terus bilang, Udah, cukup! Video ini ngebahas soal agama, identitas, dan yang paling seru, surga. Siapa sih yang nggak pengen ke surga? Tapi caranya itu loh, kadang bikin kita garuk-garuk kepala. Oke? Nggak usah banyak basa-basi lagi. Daripada penasaran, yuk kita tonton dulu videonya. Habis ini, baru kita kupas tuntas, tapi jangan tegang ya. Kita bawa santai aja. Pakai kacamata teologi reformed yang kadang out of the box, tapi tetap on the track. Cekidot. Ya, buka dengan Assalamualaikum. Wow. Ya, shalom. Ya udah, Shalom. Damai sejahtera menyertai kalian. Oke, terus siapa yang memberkati kita? Tuhan Yesus. langsung mental dong, langsung mental. Beda protektornya beda. Bagus. Tuhan Yesus sayang semua umat kok. Iya. Gimana? Umat Islam juga. Itu kan Nggak, berarti gini, misalnya yang bener tuh Kristen. Kita tetap masuk surga. Ya. Domba tersesat kan kalian? Oh, domba tersesat tuh tetap masuk surga. Jangan digali mulu. Ayo. Ditantang lo akhirnya lo. Lu tantang. Bilangin Assalamualaikum dulu. Oke, udah nonton kan? Gimana, ada yang relate? Atau malah pengen ikut nyumbang pendapat kayak saya sekarang? Haha, jadi gini teman-teman. Di video itu, ada beberapa poin yang trigger banget buat kita yang mungkin familiar sama istilah-istilah teologis. Yang paling menarik perhatian saya, tentu saja, adalah momen ketika ada pernyataan tentang domba tersesat yang ujuk-ujuk dikaitkan dengan non-Kristen. Terus langsung ditarik kesimpulan tetap masuk surga. Nah ini nih yang menarik dari sudut pandang teologi reformed. Kita tuh kan diajarin untuk ngarep sama kedaulatan Allah yang absolut. Ya kan? Jadi urusan surga neraka itu bukan kayak daftar absen atau tiket. Masuk wahana permainan yang bisa didapat karena kita kebetulan salah jalan, tapi ternyata di ujungnya tetap nyampe ke tempat tujuan. Dalam perspektif reformed, kalau ngomongin domba, itu biasanya merujuk pada umat pilihan Allah yang dikenal oleh Gembala Agung kita. Terus yang tersesat itu bukan berarti mereka otomatis tetap masuk surga tanpa melalui proses penebusan dan iman. Malah, kalau domba tersesat itu berarti lagi bahaya. Harus dicari, harus diselamatkan, karena kalau enggak ya, lost cause. Jadi, ketika ada yang bilang, oh, domba tersesat tetap masuk surga, di pikiran saya langsung muncul pertanyaan, ini teologinya dari mana ya? Apakah surga itu semacam rest area universal, yang siapapun boleh mampir, asal niatnya baik? Kalau gitu, kenapa Tuhan Yesus harus repot-repot datang ke dunia, mati di kayu salib dan bangkit? Kan bisa lebih simpel, tinggal bilang, oke, semuanya masuk. Ini bukan mau bilang bahwa Tuhan itu pelit sama surga ya. Justru sebaliknya. Kemuliaan Tuhan itu terlalu agung dan dosa itu terlalu serius sehingga untuk bisa nyampe ke hadiratnya butuh pembersihan total. Nah, pembersihan total ini dalam teologi reformed hanya bisa terjadi melalui karya Kristus yang sempurna. Nggak bisa diakal-akalin pakai konsep domba tersesat yang ujungnya tetap ke surga tanpa proses pertobatan dan iman. Itu namanya bukan kasih karunia lagi, tapi kasih karunia ngambang. Mau serius dikit ya gini deh. Lagian lihat deh ekspresi mereka pas ngomongin itu. Ada yang ketawa, ada yang senyum, seolah ini obrolan ringan kayak mau beli es teh. Padahal di baliknya ada perbedaan pandangan teologis yang fundamental banget. Kalau saya di sana, mungkin udah ngangkat tangan sambil bilang, maaf boleh saya interupsi sebentar? Mari kita bahas doktrin predestinasi. Haha. Langsung bubar kali ya studionya. Intinya gini teman-teman, teologi reformed itu mengajarkan kita untuk tidak meremehkan dosa dan tidak juga meremehkan anugerah Allah. Keduanya itu serius dan saling terkait. Jadi kalau ada domba tersesat
itu bukan untuk dibikin guyon, tapi untuk didoakan, untuk diinjili, supaya mereka menemukan jalan pulang yang benar-benar menuju kepada gembala yang sejati. Bukan cuma sekadar masuk surga karena domba, tapi karena sudah dibersihkan oleh darah anak domba. Jadi apa kesimpulan dari obrolan kita yang agak absurd ini? Pertama, diskusi agama itu penting, tapi perlu basis pengetahuan yang kuat dan kerendahan hati. Jangan sampai jadi ajang tebak-tebakan atau cuma based on feeling aja. Kedua, kalau kita bicara soal keselamatan dan surga, mari kita kembali pada apa yang Alkitab ajarkan, bukan sekadar opini atau asumsi kita sendiri. Dan dari perspektif Reformed, keselamatan itu adalah anugerah murni dari Allah melalui iman kepada Kristus, bukan karena kebaikan kita, amin. Bukan karena kita kebetulan domba tersesat yang beruntung. Dan yang terakhir, humor itu boleh, tapi untuk hal-hal yang fundamental dan sakral perlu hati-hati. Jangan sampai niatnya menghibur, tapi malah jadi misleading secara teologis. Oke, itu dia tanggapan kita untuk video yang cukup menghibur ini. Semoga obrolan kita kali ini bisa memberikan perspektif baru, atau setidaknya bikin kalian mikir lagi pas nonton video-video sejenis. Jangan lupa, ini hanya perspektif ya, bukan berarti saya paling benar. Tapi ya, kan seru kalau kita bisa diskusiin bareng. Kalau kalian punya pendapat lain, atau mau nambahin bumbu-bumbu teologi yang lain, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga, kalau kalian suka sama konten kayak gini, tekan tombol like, share ke teman-teman kalian, dan yang paling penting, subscribe channel ini, biar nggak ketinggalan obrolan-obrolan seru lainnya. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap kritis, dan yang paling penting, tetap berakar dalam kebenaran. Sola fide.